Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pamate dimanapun kalian berada? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya masih akan tetap membahas soal P3K bidang wawancara bagian ke-8. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Anda dan keluarga Anda sedang berlibur di suatu tempat wisata yang cukup terkenal. Ketika Anda ingin pulang, Anda tidak lupa membeli oleh-oleh berupa baju. Anda mengambil beberapa baju yang Anda hitung itu sudah mencapai 500.000. Tetapi ketika di kasir, hanya tertulis 300.000. Nah, apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan harga sebenarnya kepada kasir dan membayar kekurangannya. Ya, ini saya pikir cukup baik ya, kita keep dulu. Kemudian yang B, diam saja dan membayar harga yang tertera karena Anda mungkin salah hitung. Nah, ini tidak tepat ya. Kenapa? Karena sudah jelas tadi kita hitung adalah 500.000 ya, sementara di kasir hanya tertulis 300.000. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang C, ini menanyakan harga per biji baju-baju yang Anda beli. Jadi ditanyakan, hanya menanyakan aja tapi ya tidak bayar kekurangannya. Ini kurang tepat. Kemudian yang B, ini menanyakan harga sebenarnya dan harga yang Anda lihat dan membayar kekurangannya. Nah, baik. Di sini lebih lengkap ya Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan harga yang sebenarnya ke kasir. Setelah itu dicek dengan harga yang Anda lihat ya. Lalu kita membayar kekurangannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kenapa? Nah, karena di sini yang ditilai atau yang diharapkan dari soal itu adalah tentang integritas ya. Di mana kita dituntut untuk menjadi pribadi yang jujur. Tentu seharusnya kalau kita tadi menghitung ya baju yang akan dibeli itu mencapai 500.000, tiba-tiba di kasir 300.000, kita jujur gitu, menanyakan harga yang sebenarnya dulu berapa, kemudian harga yang Anda lihat. Jadi dicocokkan dulu, setelah itu baru bayar kekurangannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Lanjut ke soal nomor 2. Apa motivasi Anda menjadi P3K ya? A. Untuk memastikan diri bahwa Anda dapat hidup sejahtera di kemudian hari. Ya, saya pikir ini belum tentu ya. Jadi kita lewat. Kemudian yang B. Untuk menjadi pribadi yang dapat mengabdikan diri untuk negara dan melayani masyarakat. Jadi mengabdikan diri dan melayani. Saya pikir ini positif ya dan bagus. Kita keep. Kemudian yang C, untuk menunjukkan kepada calon mertua bahwa anaknya dapat bahagia bersama Anda. Nah, ini saya pikir tidak tepat ya. Kemudian yang D, untuk mengembangkan kemampuan diri untuk menjadi pegawai yang profesional. Pegawai yang profesional. Ini bagus ya. Kita keep juga. Nah, oke, Bapak Ibu, kita bandingkan opsi yang B dengan opsi yang D. Ingat di sini ya Bapak Ibu. Jadi yang diinginkan dari soal ini itu adalah semangat berprestasi ya. Di mana Anda itu dituntut untuk mengembangkan diri sebagai pegawai ASN P3K. Harus dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang profesional, Akan tetapi tidak hanya itu, juga harus mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. Jadi tidak cukup profesional aja, tapi harus mengabdikan diri ya dan melayani masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 3. Anda ditempatkan di sebuah daerah yang mana daerah tersebut Anda ditemani beberapa orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda ya. Ada 2 rekan kerja Anda berselisih karena suatu masalah. Nah, bagaimana sikap Anda? A. Menengahi mereka agar lingkungan kerja kembali kondusif. Ini bagus, positif ya, kita keep dulu. Kemudian yang B, saya akan mencoba untuk menyadarkan rekan kerja saya karena konflik tersebut mengganggu kinerja dan pelayanan kantor. Ya, ini juga saya pikir bagus ya, kita keep. Kemudian yang C, saya tetap bekerja seperti biasanya dan menganggap konflik tersebut tidak ada. Jadi kita anggap konflik tersebut tidak ada. Kita bekerja seperti biasanya. Nah, ini saya pikir baik juga ya. Kenapa? Karena Anda di sini kan ditempatkan di sebuah daerah ya.
yang memang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau ada konflik di situ, berselisih ya karena suatu masalah, ya hal yang wajar lah. Artinya kita anggap aja konflik tersebut tidak ada dan kita bekerja seperti biasanya, fokus gitu ya. Jadi jawaban C saya pikir ini lebih baik dibanding jawaban yang B dan jawaban yang A gitu ya. Kemudian yang D, ini saya tetap bekerja dan mencoba untuk mendamaikan kedua rekan saya. Ini juga bagus sebenarnya ya, tapi ini sama dengan opsi yang A gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Nah, kenapa? Karena di sini yang dinilai dari soal itu adalah tentang profesionalisme ya. Di mana Anda sebagai pegawai ASN P3K itu dituntut untuk mementingkan pekerjaan ya, mementingkan pekerjaan dan tidak boleh terpengaruh akan adanya konflik rekan kerja. Sehingga dengan menganggap konflik tersebut tidak ada, Anda akan lebih fokus bekerja seperti biasanya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang profesionalisme P3K? Ini sering dibahas di soal-soal sebelumnya juga. Yang A, ASN itu memiliki integritas dan moral yang tinggi. Bagus ya, kita keep. Kemudian yang B, ASN yang dapat mengkoordinir sesama P3K untuk berkinerja maksimal. Ya, saya pikir mengkoordinir ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan kompetensi sosiokultural ya. Ini tepat ya. Kenapa? Karena untuk jadi ASN itu tidak cukup memiliki integritas ya. Jadi kita juga harus mumpuni dalam bidang kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural. Jadi jawaban A ini dikalahkan oleh opsi yang C ya. Kemudian opsi D, ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan yang tinggi sesuai bidangnya. Ini belum tentu. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini yang diharapkan dari soal itu tentang profesionalisme ya, di mana Anda sebagai pegawai P3K harus memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang manajerial, teknis, dan sosiokultural ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang P3K? Nah, ini saya pikir Bapak Ibu sudah mengerti ya dan tahu. A, pegawai pemerintahan yang akan memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun. Ini saya pikir kurang tepat ya. Kemudian yang B, P3K adalah seorang PNS. C, pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah. Kemudian yang D, pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak. Nah, ini saya pikir lebih tepat ya dibanding opsi yang C ya ataupun yang B. Kenapa? Di sini ASN juga betul ya. Karena PNS itu kan bagian dari ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak. Itu yang dimaksud dengan P3K gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah. Nah, kenapa ada pertanyaan seperti ini? Ya, ini berkaitan dengan integritas ya Bapak Ibu, di mana kita itu harus jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, dalam kasus ini ya kita harus menjawab dengan jujur apa yang Anda ketahui tentang P3K ini ya. Ya, kita tahu bahwa P3K itu adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini nomor 6, bagaimanakah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang ASN P3K? A, menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Ini positif ya, bagus, kita keep. Kemudian yang B, bersikap jujur dan profesional. Nah, ini juga bagus ya. Jadi seorang P3K itu memang harus jujur dan profesional. Tapi kita pilih yang paling positif gitu ya. Kemudian yang C, mengikuti perintah atasan secara loyal. Nah, ini juga bagus ya, tapi ini loyal ini saya pikir kurang tepat ya. Kemudian yang D itu berintegritas dan memberikan nilai lebih. Ini juga positif. Baik. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Kemudian bersikap jujur dan profesional dan berintegritas. Mana yang paling unggul Bapak Ibu? Tentu adalah D ya. Ya, kenapa? Karena di sini yang diinginkan dari soal itu adalah tentang integritas, di mana ketika kita sudah punya
integritas, maka kita akan bersikap jujur dan profesional, juga bisa menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Artinya lebih lengkap ini ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 7. Apa yang Anda lakukan jika diterima sebagai ASN P3K? Baik. Yang A, saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. Ya, saya pikir ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, saya akan bekerja seperti biasa karena saya tahu gajinya tidak berubah. Seperti biasa, bekerja seperti biasa. Ini saya pikir kurang tepat juga. Kemudian yang C, saya akan profesional di bidang yang saya kerjakan. Nah, ini profesional. Positif ya, bagus. Kita keep. Kemudian yang D, saya akan bekerja sesuai dengan tugas standar kantor. Ya, saya pikir ini tidak tepat juga ya. Jadi yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Yang diinginkan dari soal ya. Jadi apa yang Anda lakukan jika diterima sebagai ASN P3K? Itu tentang profesionalisme ya Bapak Ibu, di mana kita harus mementingkan pekerjaan Anda. Harus profesional sesuai dengan tugas yang Anda emban gitu ya, dan optimis akan menjadi pimpinan kantor yang profesional. Jadi nanti kalau sudah profesional ya otomatis ini mah ya jadi pimpinan kantor itu bisa terwujud asal sudah profesional. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 8. Apa kontribusi yang akan Anda berikan kepada instansi tempat Anda bekerja? A, saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. Ini positif, bagus ya. Kemudian B, saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. Ini juga positif ya. Kemudian yang C, saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Nah, saya pikir ini lebih positif ya dibanding dengan opsi yang B dan A. Kenapa? Karena di sini bekerja semaksimal mungkin, kerja maksimal gitu. Kemudian opsi yang D, saya akan bekerja lebih keras. Ini hampir mirip dengan maksimal kan, bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Cuman di sini saya pikir ada kurang sesuai ya dengan soal. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah tentang integritas ya Bapak Ibu. Dalam kasus ini kita itu harus disiplin dan tegas ya dengan sikap bekerja dengan maksimal di sini. Bekerja dengan maksimal sehingga menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi tempat kita bekerja gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 9. Di sini Anda adalah seorang manajer di sebuah toko pakaian di mana dalam toko tersebut telah mengalami kesalahan ya dalam pendapatan dan stok yang keluar yang berarti terdapat pakaian yang dibeli tanpa dibayar. Jadi ada pakaian yang dibeli tanpa dibayar. Nah, apa yang Anda lakukan? A, memberitahukan kepada karyawan adanya pemotongan gaji ya untuk menutup kerugian itu. Ya, untuk tujuannya bagus di sini ya, akan tetapi ada karyawan yang dirugikan di sini. Karena dia dipotong kan gajinya. Ini kurang tepat menurut saya. Kemudian yang B, mengurangi gaji Anda sebagai manajer untuk membayar pakaian ya yang tidak dibayar tersebut. Ini juga bagus ya, tujuannya. Akan tetapi Anda menaruhkan gajinya gitu kan. Ini juga saya pikir kurang tepat lah. Kemudian yang C, memotong gaji setiap karyawan untuk membayar pakaian yang tidak dibayar tersebut karena itu adalah kesalahan mereka. Ini juga hampir sama dengan opsi A dan B ya. Jadi dipotong semuanya termasuk Anda. Ini juga kurang tepat. Nah, yang D, memberitahukan kepada direktur dan berdiskusi. Beritahukan kepada direktur dan berdiskusi terkait solusi ya untuk menutupi kerugian itu. Nah, saya pikir ini tepat ya jawabannya. Kenapa? Karena dengan cara memberitahukan kepada direktur ini sebuah sikap integritas ya, di mana kita itu harus jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini Anda sebagai manajer itu harus jujur ya kepada atasan, di mana atasan Anda di sini adalah direktur, dan mendiskusikannya terkait solusi yang harus dilakukan untuk menutupi kerugian itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Lanjut ke soal nomor 10.
Jika Anda diangkat menjadi P3K dalam kesempatan, apakah Anda mau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Baik. Yang A, saya siap ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Ini bagus ya, positif, kita keep. Kemudian yang B, saya akan mendiskusikan kembali terkait penempatan Anda. Mendiskusikan. Ini saya pikir kurang tepat ya. Kemudian yang C, saya siap karena saya bawahan yang hanya bisa bekerja. Saya siap, bagus di sini. Tetapi ketika menganggap bahwa Anda adalah bawahan yang hanya bisa bekerja, ini saya pikir kurang tepat. Kemudian yang D, saya tidak menerima dan hanya ingin ditempatkan di tempat yang Anda mau, apalagi ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Nah, di sini yang diharapkan dari soal itu tentang profesionalisme Anda ya, di mana Anda itu harus mementingkan pekerjaan Anda dari kesibukan yang lain, dan dalam hal ini Anda dituntut untuk menjadi profesional ya. Profesional di mana Anda itu adalah pekerja yang menerima ditempatkan di mana saja. Jadi siap ditempatkan di mana saja. Selain itu, kita juga harus merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia ya. Di jawaban yang paling tepat itu adalah A. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan soal P3K bidang wawancara bagian ke-8 ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.